Tetapi setelah membaca ini saya tahu apa yang dimaksud Tuhan. Supaya syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, adakah doa seperti yang saya sampaikan kepada Tuhan? Yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan hari ini? Kenapa ini kok jadi seperti ini? Kenapa orang yang saya kasih kena COVID? Kenapa mereka kan seperti ini? Kenapa? Kenapa kami dirundung ketakutan? Kenapa kami berada di dalam himpitan ketakutan, kecemasan? Kenapa Tuhan? Bukankah kita berdoa seperti itu? Ketika saya balik lagi ke Jakarta, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya bilang ke Ibu Yosi jangan balik dulu. Tapi Ibu Yosi tuh ngotot. Enggak, kita harus balik. Kenapa? Saya sudah berdoa, saya mesti balik. Kenapa? Saya mau apa namanya? Vaksin. Dan kami pulang karena sudah melapor di puskesmas di sini untuk divaksin tanggal 1. Ternyata tidak divaksin tanggal 1, tunggu panggilan. Tetapi sesudah itu dilakukanlah PPKM. Saya bilang ke Ibu Yosi, hebat iman kamu. Itu cara Tuhan menjawab. Buktinya sekarang, bayangin kalau kita nggak pulang, kita pulang nanti tanggal-tanggal segini, wah, nggak bisa pulang-pulang kita. Tuhan mengatur, saudara. Sesudah itu, dia dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Siapa yang mengatur Tuhan ya, saudara? Siapa yang bisa mengatur Tuhan untuk apa yang akan dia lakukan? Tidak ada. Karena dia tahu apa yang dia mau lakukan dan tepat sekali apa yang harus dia lakukan. Selalu berhubungan dengan supaya dia dimuliakan. Kadang-kala saya berpikir, Tuhan kenapa mereka harus susah? Kenapa mereka harus menderita? Kenapa mereka harus sulit, Tuhan? Kenapa hidup mereka harus seperti itu? Kalau bisa, Tuhan, jangan seperti itu. Biar mereka hidup benar, biar jemaat-Mu diberkati, Tuhan. Mereka bersuka cita, menikmati. Tapi saya takut-takut juga ya. Nanti kalau sudah selesai COVID, orang bukannya ke gereja malah jalan-jalan ke mall. Jadi sepertinya Tuhan tahu apa yang mau terjadi. Ya kan? Apa yang mau terjadi? Ya Tuhan saja yang tahu itu. Saudara, kenapa Tuhan membiarkan Lazarus? Sepertinya membiarkan Lazarus. Tapi bagaimana ya? Saya mau bilang sepertinya membiarkan Lazarus. Memang dia bilang sengaja kok dia. Dia memang sengaja. Ya kan? Bagaimana? Ya. Saya mau bilang apa? Memang dia sengaja. Oke. Lazarus kan orang yang dikasih Yesus. Itu ayat 3 dan 5. Saudara lihat. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta sangat tahu Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Orang-orang tahu. Nanti kalau saudara lihat ketika Tuhan Yesus menangis, itu ada saat Tuhan Yesus menangis. Ayat 35. Dan ayat 36 orang-orang bilang, lihat betapa dia mengasihi Lazarus. Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Tidak main-main Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, saudara. Dia bilang, saudara kita, itu ayat 11. Lazarus itu saudara. Lalu Fatsal 12, Lazarus makan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi mengapa dia mengalami masalah? Oh, Lazarus, taruhlah Lazarus tidak mengalami masalah. Yang mengalami masalah itu Maria dan Marta. Mengapa? Nggak ada yang ngerti waktu itu. Tidak ada yang mengerti. Tetapi kalau di Fatsal 12 ayat 9 dan 17, saudara akan lihat bagaimana akhirnya Lazarus menjadi kesaksian yang baik. Menjadi kesaksian yang baik di antara orang Yahudi. Ayat 19, ketika orang-orang Yahudi mendengar Yesus ada dan mereka datang,
Bukan hanya karena Yesus, melainkan juga melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur, membangkitkan dia dari antara mati, memberi kesaksian tentang dia. Itu ayat 17. Yohanes pasal 11, pasal 12, ayat 9 dan 17. Lazarus akhirnya kita tahu, oh kenapa itu terjadi pada Lazarus? Supaya memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan. Karena kejadian inilah maka ada ayat 25, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di akhirnya baru tahu, oh itu maksudnya. Tetapi pada waktu mengalami masalah, tidak ada yang tahu. Maria dan Marta juga begitu mengatakannya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi Marta dan Maria. Tuhan sangat mengasihi Marta dan Maria. Perempuan itu yaitu ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dia mengasihi kedua perempuan itu. Dia mengasihi sehingga mereka datang pada Tuhan. Ayat 5, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tuhan mengasihi. Tapi mereka mengalami masalah. Saudara yang mereka kasih meninggal. Mereka tahu kemana mereka harus mengadu. Mereka mengadu pada Tuhan. Saya kira saudara gampang sekali mengerti ini kan. Saudara baca, saudara bisa merenungkan ini sendiri. Ketika ada masalah Maria dan Marta, mereka datang pada Tuhan. Walaupun mereka sedikit mengeluh, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara lihat iman seperti itu. Kalau engkau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Kalau engkau ada di sini Tuhan. Tapi mereka tidak tahu Tuhan Yesus sengaja tidak datang. 2 hari saudara. Tapi kalau saudara lihat di situ, akhirnya Tuhan Yesus menangis. Menangis Tuhan Yesus. Kenapa? Kasih Tuhan Yesus terlalu kuat bagi Maria, Marta, dan Lazarus. Kasih Tuhan Yesus terlalu kuat bagi Maria, Marta, dan Lazarus, dan orang-orang yang ada di situ waktu itu. Terlalu kuat. Sangat kuat. Tetapi ada saat dia harus menunjukkan kuasanya. Saudara, saya sedih ketika saya terima WA. Pak Sony, tolong doakan. Ini terpapar COVID, sedang sakit. Saya tahu saudara, itu dalam ketakutan yang sangat-sangat takut. Itu sangat takut, pasti sangat takut. Doakan Pak Sony. Saudara tahu saya mau berdoa seperti apa? Apakah saya akan bilang Tuhan jadilah karena? Tidak saudara. Saya sujud dan meminta kepada Tuhan. Tolong Tuhan selesaikan masalah saudara-saudara ini. Mereka setia padamu Tuhan. Hambamu tidak dapat menilai, tapi hambamu mengatakan berdasarkan apa yang hamba lihat sekarang. Mereka setia padamu. Tapi mereka sakit. Usaha pekerjaan mereka terhambat Tuhan. Mereka sudah berkorban bagimu. Itu yang hamba lihat. Hamba tidak dapat menuntut engkau Tuhan. Hamba tidak pantas menuntut engkau. Saya tahu kedukaan Bapak Murwianto. Ketika bapaknya pergi meninggalkan. Saya baca statusnya. Terima kasih Bapak. Sudah membuat anakmu seperti ini sekarang. Saya tahu sakit itu. Apakah saya mau bilang Tuhan, sengajalah berlama-lama. Janganlah cepat-cepat datang tolong Tuhan. Supaya kami dapat belajar percaya kepadamu. Tidak dapat saudara. Saya tidak dapat mengatakan itu. Ketika WA bilang berdoa buat saya Pak. Saya terpapar COVID. Walaupun OTG. Saudara tahu saya sakit. Padahal saya kan cuma diminta berdoa.
Lalu bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan dia?